Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam juga yang di Zoom, keluarga Pak Yopi. Ya, Bapak Ibu, berhubung kita mengalami hujan di pagi hari ya, jadi ibadah agak terlambat karena banyak juga jemaat yang hadir yang melayani terjebak hujan ya. Tetapi walaupun cuaca demikian tidak menghambat kita ya, tidak mengurangi semangat kita untuk bersekutu beribadah di minggu hari ini. Bapak Ibu, mari saya undang semuanya berdiri untuk kita merenungkan sejenak kebaikan Tuhan di dalam saat teduh kita. Bagaimana karya Tuhan senantiasa dinyatakan melalui kehidupan kita sehari-hari. Pertolongannya, kebaikannya, kesetiaannya senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah di saat ini kita datang kepada Dia dengan penuh kerinduan untuk bersekutu, menikmati kehadirannya di tengah-tengah kita, bahkan di hati kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, kita merenungkan sejenak kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang dinyatakan melalui Roh Kudus yang memenuhi, yang sudah tinggal diam di dalam hati kita masing-masing. Melalui persekutuan kami dengan Engkau pada saat ini ya Tuhan, biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu, menyatakan rasa syukur yang tulus kepada Engkau melalui hati kami masing-masing, menyatakan rasa syukur yang tulus kepada Engkau atas segala kebaikan-Mu. Dan biarlah melalui pujian yang akan kami naikkan kepadamu merupakan sebuah ungkapan hati kami bahwa Engkaulah perlindungan kami, keselamatan kami, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa di dalam Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita katakan, hanya dekat Allah saja hati kita merasa tenang. Dialah yang selalu menyertai jalan kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku.
kami Bapa. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Di tempat ini kami percaya Engkau hadir. Oleh karena itu biarlah kami menikmati kehadiran-Mu ya Tuhan. Dengan hormat Pendeta Saud untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Tuhan, izinkan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Berkati kami pada saat ini melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan, sehingga kami boleh diteguhkan, kami boleh dikuatkan kembali karena kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga saat ini yang memimpin ibadah ini. Dari pertama, pertengahan sampai akhirnya, kami serahkan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang juga mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dari kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pendeta Saud. Bapak Ibu masih kuat berdiri? Masih kuat berdiri? Ya, puji Tuhan. Mari saya rindu untuk kita menaikkan pujian yang sudah lama ya, yaitu bagaimana berkat Tuhan dicurahkan kepada kita masing-masing. Amin. Ya. Mari kita sambut ibadah kita lagi dengan satu pujian, oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Yuk kita bersemangat memuji Tuhan supaya tidak merasa kedinginan ya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bau baju kepala Harun, janggut dan jubahnya
pujian ini ya Bapak Ibu, apalagi kalau misalkan di acara rereh gitu ya, acara persekutuan orang-orang Sunda se-Jawa Barat, terus menyanyikan pujian ini. Kadang ada yang berbahasa suku Sunda, ada yang Indonesianya, mereka tuh aduh dengan apa ya, aransemen musik ke Arab-Araban gitu ya, Timur Tengah sambil berjoget-joget, enak sekali. Kayaknya zaman dulu seperti itulah ya bangsa Israel memuji Tuhan ya, dengan kendang, kecapi, rebana sambil menari-nari. Ya, kita juga bisa melihat ya betapa sukacitanya umat Tuhan ketika setia kepada Tuhan dan selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, mari silahkan duduk. Nah, Bapak Ibu, apakah ada di antara Bapak Ibu mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Termasuk yang di Zoom, mungkin dari keluarga Bapak Yopi atau yang lainnya, saya memberikan waktu, kesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan atau mau menyampaikan sesuatu yang penting bagi kita semua. Silakan. Ya Pak, silakan Pak. Ya, kita bersyukur ya. Kalau tadi di sini hujan nih. Iya sama Pak. Hujan keras nih. Ini baru berhenti polisi Cianjuang ya. Makanya saya tadi pikir aduh kasihan nih. Ternyata di bawah juga di kalian juga hujan juga. Iya betul. Kalau kita mau bersekutu, itu merupakan keputusan, bukan baru. Recording in Terus progress. ya, betapa indahnya. Lagunya bagus tuh. Ingat baretolnya. Ya. Oke, terima kasih Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yopi. Mungkin ada yang lain? Ya, minggu depan ditunggu ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kita selalu percaya, beriman bahwa tidak ada kasih yang lebih besar selain daripada kasih Yesus Kristus. Tidak ada telinga yang lebih peka selain telinga Tuhan Yesus yang selalu mendengarkan setiap seruan doa kita. Biarlah melalui pujian ini, melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, kita semakin dikuatkan iman kita dan semakin dipulihkan hidup kita. Mari kita katakan bersama-sama, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seluruh doaku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan. Kau Tuhan sanggup
dari awal. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan dengan segenap hati, aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Benar Bapa. Tuhanku dahsyat. Benar Tuhan, Kau maha dahsyat dalam hidup kami. Aku percaya. Amin Tuhan. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan sekali lagi, aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Saya serahkan pada hamba-Nya. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan Mari kita berdoa. Apa yang kami baru naikkan pujian kepada Tuhan itu adalah pengalaman dan kenyataan hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena ketika kami memuji-Mu itu bukan pujian yang kosong, karena bukti-bukti dalam perjalanan hidup kami bisa lihat itu semua. Terima kasih Bapa, dan semua itu bukan karena kami sudah sempurna, tetapi justru di dalam segala kekurangan kelemahan kami, kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih untuk semua. Waktu ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu juga adalah kebaikan, karena itu semua demi hidup kami.
Terima kasih, biarlah kiranya Tuhan bekerja. Ketika firman Tuhan ini disampaikan, hati kami benar-benar ditawan oleh Roh-Mu, pikiran kami mampu mencerna, dan firman itu kiranya mengubahkan kami semua, supaya kami semakin terus disempurnakan. Terima kasih urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah kiranya Roh-Mu juga membantu, supaya maksud-Mu yang disampaikan. Hindarkan hamba-Mu dari pemikiran-pemikiran yang tidak berguna, dari hal-hal yang menyimpang dari kebenaran. Tapi biarlah kiranya apa yang sudah dipersiapkan, Tuhan bantu lagi dengan Roh-Mu, karena hanya Engkau yang sanggup menyampaikan firman-Mu dengan benar bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam, selamat pagi. Mari kita membuka firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai dengan 38. Lukas pasal 2 ayat 21 sampai dengan 38. Ya, saya akan membacakan, beginilah firman Tuhan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Maaf, ini tiba-tiba mungkin karena dingin. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan betapa besar dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibunya, kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fenuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini memang sepertinya tema Natal. Tetapi apa yang saya mau sampaikan ada hubungannya dengan Natal, tetapi juga hubungannya dengan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu saya akan memberikan judul bertemu dengan juru selamat. Nah, saudara-saudara, kalau kita tadi membaca dari ayat-ayat itu, kita melihat bahwa
di ayat 21 sampai 24 di Tuhan Yesus itu dibawa ke bait suci, ke bait Allah, karena harus dipersembahkan sebagai anak sulung laki-laki, harus dipersembahkan, dikuduskan atau dikhususkan bagi Tuhan. Sehingga di usia 8 hari tadi dikatakan setelah disunat dia dibawa ke sana. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi memang disunat, itu menjadi satu budaya. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak diwajibkan lagi bersunat. Karena penekanan sunat adalah sunat batiniah, bukan sunat lahiriah. Walaupun Alkitab tidak melarang untuk melakukan sunat itu. Jadi sunat ini walaupun itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri, ini merupakan tradisi keagamaan orang-orang Yahudi dan orang yang sudah di luar bangsa Israel. Orang yang di luar bangsa Israel itu tidak wajib untuk melakukan sunat. Nah, kalau kita melihat tadi dikatakan dia disunat lalu diserahkan kepada Tuhan di ayat yang ke-22 dan 23. Karena katanya anak sulung harus dikuduskan bagi Allah, dikhususkan bagi Allah, khususnya itu anak laki-laki di ayat yang ke-23. Dan kita lihat juga dikatakan yang menjadi persembahan di ayat 24 itu adalah mempersembahkan korban sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati, ayat 24. Nah, ini biasanya adalah persembahan orang-orang sederhana, bukan kalangan bangsawan, bukan orang kaya. Karena orang kaya itu lazim memberikan domba atau bisa juga sapi atau lembu. Nah, tetapi keluarga ini, keluarga di mana Tuhan Yesus itu dilahirkan adalah keluarga yang sederhana. Dia tidak memiliki kekayaan yang besar. Seorang tukang kayu dan mereka hanya mampu memberikan persembahan. Persembahan tadi dikatakan di sana hanya sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Nah, dari sini kita sudah melihat bahwa dia dilahirkan di keluarga yang sederhana dan bukan orang kaya. Tetapi itu pun Tuhan kita mau lahir di keluarga itu, dia tidak lahir di dalam keluarga kerajaan. Walaupun dia sebetulnya adalah raja dari surga itu sendiri. Jadi dia datang ke dunia ini, dia menjadi sama seperti kita. Kita mengalami kesulitan ekonomi, dia juga mengalami kesulitan ekonomi. Dulu saya sudah pernah khotbahkan itu tentang kesusahan-kesusahan Tuhan Yesus selain disalib. Bagaimana dalam perjalanan sepanjang hidupnya dia hidup dalam kesederhanaan. Maaf Bapak Ibu. Nah, di bait suci itu tadi kita melihat bahwa ada seorang yang sudah cukup tua. Tadi namanya Simeon. Nah, Simeon ini di ayat 25 dijelaskan bahwa dia adalah orang benar dan saleh. Dia sedang menantikan penghiburan bagi Israel. Dan 3 kali di ayat itu berbicara, di ayat-ayat yang kita baca tadi, berbicara tentang Roh Kudus. Nah, di ayat 25 dikatakan Roh Kudus ada di atasnya. Nah, ini sebetulnya adalah langka. Karena pada zaman itu tidak semua orang yang bisa diurapi, disertai, apalagi didiami oleh Roh Kudus. Tapi dikatakan di situ bahwa Roh Kudus ada di atasnya. Lalu juga dilanjutkan bahwa dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan sebagai juru selamat. Nah, karena Roh Kudus juga dikatakan di ayat 28, dikatakan dia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Nah, jadi kita jelas melihat bahwa karena tuntunan Roh Kudus, Simeon ini datang ke bait Allah. Roh Kudus turun ke atasnya, lalu Roh Kudus juga berbicara kepadanya bahwa dia tidak akan mati sebelum dia bertemu dengan Mesias atau juru selamat itu. Dan karena Roh Kudus juga dia dituntun sampai kemudian dia di bait Allah, dan disitulah dia bertemu dengan Tuhan. Di ayat 28 dikatakan dia menyambut bayi Tuhan Yesus itu sambil memuji Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
ini pimpinan roh menjadi satu tanda bagi orang tuanya dan juga bagi banyak orang, bahwa Tuhan Yesus inilah yang diutus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, ada perkataan-perkataan yang diucapkan oleh dia. Katanya begini, di ayat 26. Biarlah hambamu pergi dengan damai sejahtera. Kalau kita bandingkan ayat 26, ya maksudnya 26 itu yang saya baca ini ayat 30 sampai 32. Kalau dibandingkan ayat 26 itu berarti mati. Nah, sebab mataku sendiri telah melihat keselamatan yang telah disediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Jadi ada 3 poin di situ. Engkau yang telah engkau sediakan, keselamatan yang telah engkau sediakan bagi siapa? Di hadapan segala bangsa. Jadi dia berbicara di dalam dorongan atau karena dorongan Roh Kudus, dia menyampaikan bahwa Yesus yang lahir yang sedang dibawa ke bait Allah itu adalah keselamatan yang disediakan bagi bangsa-bangsa. Itulah sebabnya maka kita sekarang jadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan itu bagi segala bangsa, segala suku, segala kaum. Lalu dikatakan juga terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa. Ya, saya sudah berkhotbah sebelumnya bahwa Yesus itu adalah salah satunya sebagai terang dunia. Ya, manusia itu berjalan di dalam kegelapan. Berjalan di dalam kegelapan. Setiap tindak tanduk kita, kalau kita melakukan itu bukan untuk Tuhan dan bukan karena Tuhan, maka sebetulnya dari sudut pandang Tuhan itu kita belum melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dalam kata lain bahwa kita belum betul-betul di dalam terang walaupun kita baik. Karena itu maka banyak orang-orang yang dulunya baik setelah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dibongkar kebaikannya itu supaya menjadi kebaikan yang tulus untuk Tuhan, bukan lagi kebaikan alamiah yang dibawa dari lahir. Jadi kadang-kadang Tuhan menggugat hati nurani kita. Kita dulu baik sekali. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kebaikan kita itu dibongkar. Supaya menjadi sebuah kebaikan yang tulus yang kita lakukan untuk Tuhan. Hati kita diterangi, pikiran kita diterangi. Akhirnya kita sadar bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu semua karena dorongan Tuhan dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Itulah orang yang betul-betul hidup di dalam terang. Jadi apa yang dia lakukan itu bukan lagi untuk dirinya sendiri, tetapi semua itu adalah untuk kerajaan Allah, untuk kemuliaan Tuhan. Maka dikatakan dia menjadi terang. Terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Jadi bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi bangsa lain. Dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Ya tentu ini mudah bagi kita untuk memahami. Karena kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka hati nurani kita itu, entah kita sadari atau tidak, seperti nyangkut dengan orang Israel itu. Ini bukan paksaan, tetapi seperti ada koneksitas. Ya, dan kita berdoa untuk mereka. Kita melihat kemuliaan Tuhan itu ada di bangsa ini. Nah, sehingga kita selalu berdoa untuk mereka, terlepas dari ya tentu kita tidak setuju tindakan-tindakan yang kemudian bisa merugikan dan mencelakakan banyak orang. Tetapi kita tetap menghormati dia sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Kita tetap berdoa supaya bangsa itu diberkati oleh Tuhan. Kita terus berdoa supaya bangsa itu bertemu dengan Tuhan. Karena sampai sekarang kita tahu bahwa hanya sedikit orang Israel, orang Yahudi itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jauh lebih banyak yang ateis. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa di sana itu agamanya Kristen, banyakan di sana tidak beragama, tidak percaya Tuhan. Bahkan pemimpin-pemimpin Israel itu umumnya tidak percaya kepada Tuhan, kecuali yang sekarang itu percaya.
Ya, Netanyahu itu percaya. Kalau sebelum-sebelumnya pemimpinnya itu rata-rata itu liberal, ateis. Ya, jadi jangan berpikir, oh itu orang-orang Kristen. Oh, tidak, mereka tidak peduli dengan Tuhan, kebanyakan demikian. Nah, tapi saudara-saudara, terlepas dari itu semua, kita terus berdoa biar nama Tuhan dimuliakan di sana, orang-orang itu diselamatkan. Nah, jadi karena perkataan itu, kalau kita melihat ya 33 dikatakan Yusuf dan Maria itu menjadi heran. Ya, menjadi heran. Padahal sebetulnya selagi waktu dia dikandung oleh Maria, pas dia datang ke rumah Hana, maka siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang menjenguk aku? Dan bayi Yesus yang dalam kandungan itu bergejolak, girang. Ya, karena perkataan dari Hana itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Maria sebelum-sebelumnya pun sudah tahu tentang berita itu, apalagi malaikat pun sudah memberitahukan kepadanya. Tetapi sekarang keheranannya itu bertambah karena apa yang diucapkan oleh Yusuf dan Maria ini. Ini semakin meneguhkan keyakinan bahwa bayi yang dilahirkan itu adalah juru selamat. Dan ayat yang 34, Simeon memberkati mereka. Ini menjadi pertanyaan saya. Kenapa Simeon ini memberkati? Ya, Maria, Yusuf, lalu ya saya duga Tuhan Yesus juga. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu, tetapi itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi dari situ saya bisa melihat, kita bisa melihat bahwa Simeon ini walaupun hanya singkat dicatat di dalam Alkitab, hanya pendek, tetapi ternyata orang ini adalah orang yang sungguh-sungguh menjalin hubungan yang bagus dengan Tuhan. Dia tidak populer. Namanya hanya ini disebut. Enggak tahu ke sana. Saya belum pernah melihat. Namanya tidak disebut. Hanya pada waktu ini disebut namanya, tetapi ternyata dia adalah orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, walaupun tidak dikenal, tetapi justru kepadanya dinyatakan kehendak Allah. Dari mulutnya itulah keluar dorongan dari Roh Kudus sendiri bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Dia betul-betul bertemu, dan bahkan tadi dikatakan biarlah hamba-Mu ini pergi dengan damai karena telah bertemu dengan juru selamat Mesias itu. Saya kira orang-orang Kristen memang imannya seperti ini. Kalau sudah bertemu dengan juru selamat, bukan faktor usia, tetapi memang kesiapan dipanggil oleh Tuhan itu ya betul-betul siap. Ya betul-betul siap. Saya pernah berbincang-bincang dengan seorang Kristen ya dulu. Dia bilang saya takut kalau mati. Nah, kenapa takut? Saya bilang, kan udah percaya Tuhan Yesus. Dia bilang saya belum sesaleh. Ya dibuatlah standar. Kan Bapak ini kan pendeta katanya. Bapak kan pendeta. Ini bukan soal pendeta dan tidak pendeta. Tetapi kalau sudah bertemu dengan juru selamat, ya kita punya keyakinan akan diselamatkan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu kita perhatikan dia 34 sampai 35 dikatakan demikian. Saya baca saja. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Nah, perhatikan ayat-ayat itu. Di sana dijelaskan bahwa Tuhan Yesus itu ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan. Nah, ketika dia melayani di Israel pada waktu itu, dan itu betul-betul terjadi. Ketika dia menyampaikan kebenaran, ketika dia menyampaikan firman Tuhan, maka selalu terjadi pro dan kontra. Orang-orang kontra itu adalah orang-orang yang kemudian menjadi jatuh. Karena kebenaran disampaikan mereka menolak, maka orang itu akhirnya jatuh dengan sendirinya. Bukan karena pedang, bukan karena kekerasan, bukan karena kata-kata kasar, bukan karena otoriter,
Tetapi ketika dia menyampaikan kebenaran, maka pada saat yang sama ada orang yang jatuh, ada juga orang yang bangkit. Yang bangkit itu umumnya adalah para pendosa, orang-orang yang merasa dirinya tidak layak. Justru orang itulah yang paling banyak menyambut firman Tuhan, seperti pemungut cukai, seperti perempuan-perempuan yang dianggap tidak benar, seperti orang-orang yang tertekan, orang-orang yang diremehkan, orang-orang yang diabaikan, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Justru banyak orang-orang yang seperti itu kemudian dibangkitkan oleh karena mereka mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan. Mereka yang terpuruk itu kemudian menjadi bangkit, punya gairah, punya semangat, merasa diterima, nilai diri mereka diangkat oleh Tuhan. Tetapi kalau kita lihat kemudian ada ahli-ahli Taurat, jago dalam keagamaan, justru orang itu sendiri jatuh karena mereka tidak mau mendengar, tidak mau menerima. Mereka sengaja kontra dan mereka itu jatuh. Jadi Simeon itu sudah mengatakan bahwa dia akan ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan, tetapi sekali lagi bukan dengan kekuatan pedang, bukan karena otoriter, bukan karena punya pasukan, bukan karena dia sewenang-wenang, tetapi dia hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kesungguhan pengabdiannya untuk menjalankan tugas dan panggilannya menyelamatkan manusia berdosa. Dan di dalam kesalehan, kesetiaan dan ketaatan itu banyak orang yang dijatuhkan, tapi juga banyak orang yang dibangkitkan. Jadi saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga sama. Ketika kita mendengar firman Tuhan, firman itu juga bisa menjatuhkan dan bisa membangkitkan. Bagi kita yang melawan, bagi kita yang mengeraskan hati, bagi kita yang tidak mau menerima, maka firman itu menjatuhkan kita. Tetapi bagi setiap kita yang mau menerima dengan tulus, dengan lapang dada, dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka itulah yang akan membangkitkan kita. Jadi selalu ketika kebenaran itu disampaikan, akan bertemu dengan orang yang jatuh dan juga akan bertemu dengan orang yang bangkit. Dan kedua-duanya itu akan selalu ada. Dimanapun kita melayani, siapapun, di daerah manapun itu, suku apapun, tidak pandang-pandang itu. Pasti selalu itu ada. Orang yang menyukai itu ada. Orang yang tidak menyukai selalu juga ada. Itu semua berjalan beriringan. Karena itu maka kita perlu meneladani Tuhan Yesus Kristus, konsistensi kita di dalam melayani itu. Karena seperti tadi dikatakan bahwa kalau kita sudah diterangi oleh Tuhan, maka kita tahu bahwa kita melakukan itu untuk Tuhan. Bukan lagi kita tidak terlalu pusing, tidak peduli dengan reaksi, komentar, tanggapan orang lain. Karena kalau kita berfokus pusat kita kepada manusia, maka kita pasti akan jatuh. Kita tidak akan mau lagi sungguh-sungguh. Tapi lihat Tuhan Yesus, mau diapakan pun fokusnya satu. Menjalankan, melakukan perintah-Mu Bapa. Menjalankan tugas untuk menyelamatkan manusia berdosa. Fokusnya itu saja. Jadi saya mengajak kita. Ya, saya bersyukur ya di gereja kita ini ya, bagaimanapun kita ini kan semua tetap bersedia. Tetap sungguh-sungguh, tetap menjalankan panggilan kita. Ya sekecil apapun itu. Jadi kita memuji Tuhan akan hal ini, dan biarlah kiranya firman Tuhan yang kita dengar itu terus membangkitkan kita, bukan menjatuhkan kita. Karena setiap kali orang yang sudah mengeraskan hati, maka dia akan semakin jatuh. Sama seperti Firaun, dia akan semakin jatuh. Lalu dikatakan juga tadi, menjadi satu tanda menimbulkan perbantahan. Saya kira itu mirip-mirip saja, tidak jauh-jauh berbeda. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus itu menimbulkan perbantahan. Kita sudah melihat kasus-kasusnya ketika dia ada di tanah Israel, di tanah Kanaan sana, ya, negeri Palestina dulu itu disebut. Ada perbantahan terus-menerus. Bahkan dia sendiri pun mengatakan, aku datang bukan membawa damai, melainkan membawa pedang. Lalu saudara-saudara kita sepupu yang mengatakan, itu Tuhan Yesus itu agama Kristen itu bukan agama damai.
Karena Tuhan Yesus katanya datang membawa pedang, bukan membawa damai. Nah, padahal di ayat itu kalau kita baca, karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka banyak orang yang memusuhi kita. Bisa orang tua memusuhi anak, anak memusuhi orang tua, saudara memusuhi saudara. Karena dia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kasus itu banyak kita lihat. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Kristus ketika kita serius, setia, mengambil keputusan untuk taat, maka itu bisa membuat kita terpisah dari keluarga kita. Dalam artian itulah yang dikatakan aku datang membawa pedang. Karena konsekuensi bagi orang yang taat kepada Tuhan adalah ada timbul pertentangan, ada perbantahan. Dulu saya lambat menikah, ya. Lalu om saya bilang, kamu pergilah mandi kembang supaya ketemu jodoh. Saya sudah percaya Tuhan Yesus. Itu berbantahan jadinya. Sekali waktu ada keluarga yang hilang, belum ketemu-ketemu. Ditelepon saya, katanya ada di sana dukun yang baik. Saya bilang, kenapa ke dukun? Berdoa saja. Ya udah gak ketemu-ketemu, nanti kita berdosa katanya kalau gak ketemu. Ya tambah berdosa kalau ke dukun, jangan tambahi lagi saya bilang. Ada pertentangan saudara, berbantahan. Ya sering sekali kita berbantahan bersih tegang. Oleh karena kita bertahan dalam prinsip kebenaran, mau taat kepada Tuhan. Dan akhirnya terjadilah perbantahan satu dengan yang lain. Itu konsekuensi dari ketaatan. Ya bukan karena kita mau berbantah-bantahan, bukan. Karena sikap kita mau setia kepada Tuhan, maka orang-orang yang tidak mencintai Tuhan akhirnya bersikap bermusuhan dengan kita. Jadi Simeon itu sudah menyampaikan itu. Lalu kalau kita lihat di ayat yang ke-35, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Saya baca lagi ayat ini. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Maksudnya itu apa? Ini adalah berita kesedihan. Jiwamu itu akan seperti ditembus oleh pedang, ditusuk oleh pedang. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kemudian Tuhan Yesus itu mati disalibkan untuk dosa-dosa manusia. Bayangkan Bunda Maria itu, dia membesarkan Tuhan Yesus dari kecil, lalu dia sudah dewasa, yang dulu dirawat, yang dulu dikasihi, yang dulu barangkali dimasakan-masakan, yang pakaiannya dicuci. Ketika dia jatuh akan dibantu untuk berdiri. Kalau dia luka diobati. Kalau dia diejek orang barangkali Bunda Maria lebih sakit hati daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Lalu mati disalibkan karena dia taat. Pedang menembus jiwamu. Suatu pedang akan menembus jiwamu. Dan itu dikatakan kepada Maria. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan, itu betul-betul kepada Maria, dia tidak berkata kepada Yusuf. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya ini dan itu dan seterusnya. Ayat 35 tadi, suatu pedang akan menembus jiwamu. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, bukan hanya Tuhan Yesusnya yang mengalami penderitaan, tetapi juga ada di sana Bunda Maria. Ketika Tuhan Yesus dibawa dari Nazaret, mau dibawa ke Bethlehem, dalam keadaan mengandung, hamil besar, tentu juga Maria menderita. Jadi Maria itu sudah ikut menderita dari awal. Jadi kita perlu menghormati, asal tidak berlebihan. Dari awal sampai kematian Tuhan Yesus, dia menderita, bersama-sama menderita. Nah saudara-saudara, satu pedang akan menembus jiwamu. Ini adalah semacam nubuatan, sesuatu yang belum terjadi, tetapi Simeon karena dorongan Roh Kudus, dia bisa menyampaikan itu. Menyampaikan apa yang akan
dialami oleh Maria karena kematian dari Tuhan Yesus Kristus. Lalu ada yang lain di tempat itu, ayat 36 sampai dengan 38, ada seorang ibu yang bernama Hana. Katanya dia siang malam di bait Allah. Dia selalu beribadah, berdoa, berpuasa. Dia menikah 7 tahun setelah menikah. Akhirnya dia memutuskan untuk terus menyembah Tuhan. Tidak tahu apakah karena suami meninggal. Saya lupa ini. Ya, coba kita lihat dulu. Ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Oh ya, dia janda ya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi orang ini adalah berkomitmen juga. Tadi kalau kita membaca bahwa Simeon itu adalah orang yang saleh, yang taat. Tetapi juga ada di sini Hana, setelah dia janda, pernikahannya 7 tahun, suaminya meninggal, dia memutuskan untuk terus berada di bait Allah. Dikatakan siang malam dia berdoa, dia berpuasa di sana. Lalu ketika Tuhan Yesus itu dibawa ke bait Allah, dia juga ada di sana. Dan dikatakan tadi di ayat yang ke-38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah. Alasan mengucap syukurnya itu jelas. Dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi Hana juga menunggu selama ini. Dan ketika Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah oleh orang tuanya, dan dia juga tahu bahwa dia itu, Tuhan Yesus itu membawa kelepasan bagi Yerusalem. Yerusalem itu mewakili keseluruhan bangsa. Nah saudara-saudara, jadi jelas ini ada juga penegasan bahwa Tuhan Yesus itu adalah yang membawa kelepasan. Karena semua manusia itu berada di dalam keterikatan dosa. Tidak ada satu manusia pun tidak diikat oleh dosa. Karena Adam sudah berdosa, maka semua keturunannya menjadi berdosa. Itu yang kita sering sebut dosa asali, atau dosa warisan, atau dosa turunan. Dia sudah mengalami, semua manusia itu sudah mengalami dosa. Dan kita semua butuh kelepasan. Karena dosa itu bukan hanya mengikat, tetapi juga dosa itu memberikan dampak yang buruk kepada perilaku kita, kepada hidup kita. Sehingga kita perlu dilepaskan. Dan Tuhan Yesus itu yang membawa kelepasan bagi semua orang. Dan karena itulah maka tadi dia katakan, dia mengucap syukur kepada Allah. Nah saudara, ini juga orang sederhana. Dalam artian, ya pasti banyak dikenal orang. Tetapi di dalam Alkitab, hanya 3 ayat ini yang mencatat orang ini. Tetapi orang ini juga menjadi satu orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitahukan kebenaran bahwa kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus itu adalah untuk membawa kelepasan. Sama seperti Simeon. Kenapa bukan orang-orang yang ada di tokoh-tokoh di bait Allah sana yang menyampaikan itu? Kenapa bukan para imam? Kenapa bukan rabi-rabi Yahudi yang menyampaikan itu? Tetapi ini adalah orang-orang yang tidak begitu dikenal. Walaupun tadi dikatakan bahwa Hana itu adalah seorang nabiah. Tentu dikenal oleh banyak orang, tetapi namanya tidak tercatat. Dia tidak menulis apapun. Tidak ada tulisannya. Ini yang menulis adalah Lukas yang dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan itu. Orang biasa saja. Ya, dia tidak terkenal. Hanya sedikit ayat di Alkitab menceritakan tentang dia, sama seperti Simeon, walaupun Simeon itu lebih banyak. Nah sebelumnya, ya saya sengaja ini membawa ini bagian akhir, ada gembala-gembala. Nah gembala-gembala itu selalu kita khotbahkan sering, ya di waktu Natal.
bahwa ketika mereka ada di padang pengembalaan, ada malaikat yang datang kepada mereka yang mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan diberitahukan tanda-tandanya. Nah, lalu malaikat itu memuji Tuhan setelah memberitahukan berita bahwa sudah lahir juru selamat. Lalu mereka mencari yang ke-16, lalu menemukannya. Saya bertanya-tanya juga di bagian ini. Kenapa yang dikasih tahu hanya ciri-cirinya? Dia dibungkus dengan kain lampin, dibaringkan di palungan. Kenapa tidak dikasih tahu dia berada di tempat itu, atau kalau rumah kayak kandang kayak? Nah, hanya ciri-cirinya. Nah, tetapi mereka itu berangkat saja gitu. Tanpa kejelasan, hanya tanda-tanda, ciri-ciri. Ini kan ibaratnya nih, kalau kamu pergi ke Jakarta, nanti di sana ada omu, dekat rumahnya itu ada pohon besar. Nah, kan begitu ya? Nah, dekat pohon besar itu ada tiang listrik. Nah, pergilah kamu, kira-kira begitu. Mau nggak, Bapak Ibu? Gimana kalau pohonnya udah ditebang? Sekarang udah nggak ada gitu. Mungkin kita nggak mau. Karena hanya disuruh seperti itu, tetapi mereka pergi saja. Ini adalah komitmen, sikap, siap. Ya, ketika mendengar berita itu, mereka melangkah. Dan akhirnya mereka bertemu. Nah, setelah bertemu, di ayat yang ke-17, saya akan baca, dikatakan demikian. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ini juga adalah orang-orang sederhana. Tetapi malaikat sengaja khusus datang kepada mereka untuk memberitahukan itu. Dan kemudian mereka juga memberitahukan berita yang sudah mereka dengar itu. Lalu kalau kita melihat kemudian mereka bersyukur dan memuji Allah setelah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Setelah mereka bertemu dengan juru selamat, mereka menceritakan itu. Nah, jadi ada beberapa pokok kesamaan yang saya lihat di sini. Yang pertama yang baru saya sampaikan. Setelah mereka bertemu dengan juru selamat, mereka menyampaikan itu kepada orang lain. Nah, ini kan selalu saya ajak kita untuk terlibat dalam memberitakan berita cinta Tuhan, kasih Tuhan. Mereka ini orang-orang biasa-biasa saja, tetapi mereka setelah bertemu, dia menyampaikannya lagi kepada orang lain. Lalu yang kedua, kisah mereka lenyap setelah itu. Sama dengan gembala-gembala itu. Setelah peristiwa itu sudah nggak ada lagi kisah apapun. Kita tidak pernah lagi mendengar nama mereka. Kita tidak pernah lagi melihat bahwa mereka itu disebut-sebut. Sudah selesai sampai di situ. Padahal orang-orang ini adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Jadi orang yang dipakai oleh Tuhan tetapi tidak populer. Nah, barangkali kita juga banyak begitu, bukan? Kita tidak populer, tidak dikenal. Tetapi kita dipakai oleh Tuhan. Paling tidak di gereja ini kita nyapu, dipakai oleh Tuhan. Kita ngambil persembahan, dipakai oleh Tuhan. Kita melakukan hal-hal kecil, tak apapun itu. Kita dipakai oleh Tuhan. Tidak populer, tidak dilihat, tidak ada yang memuji. Tetapi itu semua berdampak. Itu semua ada gunanya. Jadi jangan kita menjengkali, oh kamu hanya melakukan itu. Yaitu karunia Dia. Tetapi setiap apapun yang kita lakukan, walaupun tidak dikenal, tetapi Tuhan mencatat itu semua. Coba Bapak Ibu bayangkan. Hanya peristiwa yang kecil ini, dalam tanda kutip, itu dicatat khusus. Dicatat khusus. Berarti ada sesuatu yang hebat. Mereka memang tidak populer, tetapi sampai kepada kita sekarang berita itu sampai. Dan itu akan sampai terus-menerus sampai Tuhan datang kembali. Tiga, setelah bertemu, mereka semua memuji Tuhan, tidak ada yang tidak. Ya, semua mereka itu memuji Tuhan. Simeon, Hana, gembala-gembala,
setelah bertemu dengan juru selamat, bukan hanya berbagi tentang juru selamat, tetapi juga mereka itu bersukacita semua. Tidak ada yang tidak. Nah, jadi itulah kesamaan yang kita bisa lihat. Bertemu dengan juru selamat, kisah mereka itu dicatat walaupun mereka tidak populer. Lalu mereka bersyukur kepada Tuhan setelah bertemu dengan Mesias juru selamat dan berbagi tentang keselamatan yang mereka sudah temukan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya mengambil bagian ini? Biar kita juga terus menjadi bagian yang terlibat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tentu kita harus mengambil andil. Ya, selalu saya tekankan ini, mengambil andil untuk menolong orang-orang. Karena banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Makin lama, makin banyak orang stres. Makin lama, makin banyak orang yang tidak punya lagi teman untuk curhat. Karena sekarang itu, ngomong dari hati ke hati itu susah. Ya, banyak orang yang susah sudah mencari tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Karena semua punya masalahnya sendiri. Dan rasa empati kita satu dengan lain itu sudah menurun. Apalagi kita sering diperhadapkan dengan tontonan. Bapak Ibu tahu apa salah satu dampak negatifnya kalau kita sering nonton? Sering kita nonton orang berkelahi, lama-lama kita pikir orang yang berkelahi itu pun udah biasa-biasa saja. Sering kita nonton film-film keras, lama-lama kita pikir pertengkaran itu biasa saja. Kan begitu? Dan kita menjadi pasif karena kita nonton. Jadi kalau ada apa-apa di jalan kita kemudian jadi pasif juga. Karena sudah terbiasa pasif nonton. Nanti ada masalah di jalan, kita pasif nonton. Tidak lagi menjadi orang yang aktif. Dan kita sudah tergiring kepada pemenuhan kepentingan diri sendiri. Karena saya pikir-pikir kadang-kadang lebih baik juga kayak nenek moyang kita dulu. Susah-susah memang, cukup makan minum. Tetapi mereka punya waktu bersama-sama. Punya waktu saling bercerita. Punya waktu saling berkunjung. Punya waktu untuk nimbrung. Punya waktu ini dan itu. Karena itu maka gereja kita ini saya puji Tuhan lah. Ya habis ibadah kita ngobrol-ngobrol dulu. Ya itu memang perlu. Itulah namanya bersekutu. Jadi bersekutu itu bukan sekedar ya sudah gereja pulang setelah itu, enggak. Ya. Jadi Bapak Ibu mari kita tetap menjadi berkat bagi orang lain. Tentu kita juga mengalami kesulitan. Tetapi kalau kita menunggu kita tidak punya kesusahan baru menolong orang, enggak akan pernah kita sempat menolong orang. Karena tidak mungkin kita tidak punya kesulitan, tidak mungkin kita tidak punya masalah. Jadi mari kita belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang ini tadi. Tapi tentu yang paling utama adalah dari teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Karena selain Tuhan sendiri kami bisa melihat contoh-contoh orang-orang yang taat kepada Tuhan. Orang-orang yang kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Walaupun kisah yang kami baca itu adalah kisah singkat. Orang-orang yang tidak lagi diperhitungkan setelah itu. Tetapi Tuhan memakai mereka dengan baik dan luar biasa. Dan sekecil apapun yang mereka lakukan, maka Tuhan memakainya dan bahkan mencatat khusus kisah mereka. Terima kasih. Kami juga tolong kami supaya kami terus bisa menjadi berkat. Biarlah kami belajar juga untuk terus taat. Dan ketika kami sudah menerima keselamatan dari Tuhan, biarlah kami juga menjadi orang-orang yang selalu memiliki hati untuk memikirkan keselamatan orang lain juga. Tolong kami supaya kami menjadi orang yang rela membantu orang-orang yang susah, orang-orang yang sulit. Kami bisa menjadi berkat bagi siapapun tanpa kami harus membeda-bedakan. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah kiranya Roh-Mu terus bekerja untuk membantu kami. Sehingga ada yang kami dapat, ada yang kami ingat. Dan apa yang kami dapat, apa yang kami ingat, bisa kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih Pendeta Nelson yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ada beberapa hal ya yang saya dapat dari firman Tuhan ini. Marilah kita senantiasa mengasihi Tuhan dan sesama melalui perjumpaan kita secara pribadi dengan Kristus dan menjadi berkat terang bagi sesama kita. Terima kasih Pak Nelson. Dan Bapak Ibu, sekarang kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan dan akan dikelola juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sebelumnya berdoa, dan yang bertugas silakan mempersiapkan diri. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman Tuhan yang menguatkan kami, bahkan yang memotivasi kami untuk kami tidak memikirkan diri sendiri ketika kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau, tetapi kami mau belajar menyampaikan keteladanan-Mu, menyampaikan kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, bahkan kami selalu memiliki kerinduan hati untuk memberitakannya kepada orang lain. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami, dan kami mau mengucap syukur melalui apa yang bisa kami berikan kepada Engkau. Biarlah kami memberikan persembahan ini dengan ketulusan, dengan rasa terima kasih kami kepadamu karena Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama, mungkin Ibu pun yang bisa bertugas. Kita akan menyanyikan satu buah pujian, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku dan penolongku. Amin. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Amin. Kiranya pujian ini kita imani di dalam mewarnai hidup kita hari demi hari. Amin. Saya persilahkan kepada yang bertugas menyampaikan warta jemaat, Pak Saud. Ya, Pendeta Saud silahkan. Ya, kita akan mendengarkan warta jemaat. Terima kasih Pak Pendeta Nelson atas pelayanannya pada minggu ini. Yang saya tangkap di sana, perjumpaan kita dengan Tuhan membuat satu perubahan. Perubahan itu yang kita lakukan di dalam hidup kita. Dan juga apapun yang kita lakukan itu kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, sehingga kita terus melakukannya dengan sukacita. Ya,
Jadi terima kasih Pak Nelson, Tuhan memberkati. Dan juga kita akan mendengarkan warta jemaat pada minggu ini, ya. Persembahan yang 4 Januari 2026 itu totalnya Rp1.290.000. Tuhan memberkati setiap persembahan yang telah diberikan. Bahkan juga kalau bagi jemaat yang rindu untuk menyampaikan persembahan atau perpuluhan juga dapat melalui transfer ke bank, ke rekening ada di sana atas nama Gereja Metodis Injili Menara Pengharapan, ya. Yang berulang tahun, ya ini ada 4, tanggal 5 ya Januari itu Pak Nelson. Tadi saya tanya udah usia berapa? Udah 59 katanya. Udah 59 tahun ya. Tapi katanya Pak Saud udah mau punya cucu, saya tidak katanya. Ya kan, udah 59 tahun ya. Kita bersyukur. Tanggal 10 Januari itu Januari adalah Ibu Clara, ya, kita bersyukur ya bisa ini. Tanggal 18 Bapak Chandra Simamora, dan juga tanggal 23 Ibu Darasela Marsiana, ya, kita bersyukur juga ini, ya. Ya. Dan juga untuk pelayanan ibadah Gereja Metodis Injili Menara Pengharapan tanggal 18 ya Januari, ya, ada di sana Pak Pendeta Alex dan juga Ibu Mei ada di sana semua. Bagi yang ya ambil bagian dalam pelayanan, ya bisa mempersiapkan diri sehingga benar-benar kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terus ya tetap kita dengarkan khotbah Pak Yopi di Radio Cepi setiap hari Senin pukul 7, bahkan juga sudah ada di grup, kita bisa mendengarkan khotbah ini. Ya, untuk juga kita doakan bangsa dan negara, ya, dan juga kita doakan juga politik dan keamanan di Indonesia, Kota Bandung, cuaca ekstrim dan juga bencana alam, Gereja Metodis, pelayanan para hamba Tuhan. Juga kita doakan pelayanan Pak Pendeta Nelson di Kuningan, jemaat yang berulang tahun, pergumulan, kesehatan jemaat yang sudah lama tidak hadir, kesehatan juga Pak Yopi dan Ibu, dan juga kesehatan juga Ibu Olsia, Pak Pendeta Nelson, dan juga Pak Alex, Michael, dan juga Michael, dan juga Ibu, dan juga saat ini yang juga mengandung, ya, kita doakan juga Ibu Darasela, Ibu Pania, dan juga bayi dalam kandungannya, kita doakan. Kementerian dan juga kita juga berdoa untuk bapaknya Ernest, ya. Bagaimana sekarang udah mulai membaik ya? Orang tua belum, ya, jemaat yang sakit, ya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita arahkan hati kita, kita dukung setiap doa-doa kita ini sehingga Tuhan akan mendengarkan setiap permohonan kita. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami mau berdoa menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini boleh tertanam dalam hati kami. Sehingga pada saat kami berjumpa dengan Tuhan, kami ada suatu perubahan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu, menyaksikan bagaimana pertemuan kami dengan Tuhan. Sehingga juga orang lain mendapat berkat Tuhan. Bahkan juga berkati Pendeta Nelson yang telah menyampaikannya. Biarlah Tuhan juga yang memberikan panjang umur kesehatan kepada dia. Di mana juga tanggal 5 kemarin dia berulang tahun. Biarlah Tuhan juga memberkati Tuhan di usia 59 tahun ini.
Sehingga sungguh-sungguh Tuhan pakai dia sebagai imam dalam keluarga. Tuhan juga berikan ibawah yang daripada Tuhan. Bahkan juga sebagai hamba-Mu, Tuhan tolonglah dia. Dan juga setiap pelayanannya, maupun di gereja Menara Pengharapan, maupun di Sanggar, maupun pada saat dia pelayanan ke Kuningan, biarlah Tuhan juga memberkati. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan, menjadi saluran berkat, sehingga banyak orang yang mengenal Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga serahkan juga istri dan juga anak-anak, Tuhan berkati mereka di dalam setiap pelayanan mereka dan juga setiap pekerjaan mereka. Tuhan berkati Tuhan. Kami serahkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan juga yang memberkati, menolong Presiden dan juga Wakil Presiden, bahkan menteri-menterinya, sampai kepada RT juga kami doakan, sehingga mereka boleh memerintah dengan bijaksana. Kami rindu supaya mereka juga boleh takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Berkati juga keamanan dan juga perekonomian, dan juga pada saat ini masalah-masalah yang ada di Indonesia ini, terutama banjir, bahkan juga gempa bumi, bahkan juga masalah-masalah yang terjadi. Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan juga yang menolong kejadian-kejadian yang terjadi di Sumatera, supaya Tuhan juga yang menolong terutama anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka. Di saat-saat seperti ini, mereka boleh Tuhan juga memberikan berkat-berkat-Mu kepada mereka, sehingga mereka dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu kami serahkan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sudah lama tidak hadir. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Apapun yang mereka alami, pergumulan apapun yang mereka alami, Tuhan juga yang menolong, sehingga boleh mereka memperoleh jalan keluar daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. Tuhan berkati juga. Kami juga berdoa untuk juga Clara yang saat ini kemarin berulang tahun. Biar Tuhan juga memberkati dia, memberikan umur panjang kesehatan kepada dia. Bahkan untuk Chandra dan juga Darasela, untuk Ibu Darasela yang akan berulang tahun, Tuhan juga memberkati mereka. Biar Tuhan juga yang menolong, sehingga sungguh-sungguh mereka menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk yang sakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Alek, bahkan juga untuk juga Bolsia, bahkan juga Michael dan juga yang lain. Tuhan berkati mereka. Biarlah Tuhan juga yang menolong, sehingga biarlah Tuhan campur tangan-Mu ada di dalam kehidupan mereka. Terutama untuk ayah dari Ernest, Tuhan berkati dia Tuhan. Kami tidak tahu perkembangannya Tuhan, tapi kami rindu berdoa pada saat ini. Biarlah Tuhan juga yang menjamah dia, menolong dia, memberikan kesembuhan kepada dia, sehingga mujizat-Mu boleh terjadi atas orang tua ini Tuhan. Kami serahkan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga kami juga berdoa untuk juga Darasera dan juga Fania yang saat ini mengandung. Biarlah Tuhan juga yang memberkati bayi yang ada dalam kandungannya bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kelak pada saat melahirkan kami rindu supaya melahirkan dengan normal Tuhan, sehingga ibu dan anak dengan keadaan selamat Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, sehingga senantiasa Tuhan yang melindungi mereka. Karena itu kami serahkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan juga saat ini khususnya untuk keluarga pendeta Ronald Yosef Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Berikan kepada mereka kekuatan, mereka pertolongan, sehingga mereka tidak terus ada di dalam duka cita, tapi mereka boleh Tuhan mengucap syukur kepada Tuhan, memberikan pemulihan kepada mereka, sehingga mereka boleh merelakan orang-orang yang Tuhan telah panggil. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan permohonan kami. Inilah Tuhan pokok doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan.
Ya, Bapak Ibu, sebelum kita doa berkat, saya mendengar bahwa Saudara Ernest dan keluarga akan pindah ke Semarang, betul? Ya, boleh menyampaikan sesuatu ke depan? Tidak. Oke, saya beritahu kenapa pindah. Biar dekat keluarga ya, karena Ibu Fania sudah mengandung, di sini nggak ada keluarga ya, maksudnya ya kita keluarga juga, tapi bukan keluarga keluarga sedarah mungkin rasa lebih nyaman dengan keluarga dekat. Ya itu yang saya dengar. Jadi mau pindah, kapan pindahnya? Minggu ini ya. Jadi minggu ini pindah ke Semarang. Jadi harus mulai lagi katanya dari nol bekerja. Jadi kita harus topang di dalam doa ya supaya semuanya lancar lagi di sana ya, Ernest ya. Nah kalau ke Bandung ya jangan lupa kesini, bawa oleh-oleh sekalian. Ya nggak bercanda. Oke ya, baik Bapak Ibu, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita menerima doa berkat, mari kita bersama-sama mengakukan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Penyejuk Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Diberkatilah rumah tangga saudara-saudara, diberkatilah anak cucunya dan keturunan-keturunan berikut, diberkatilah kesehatannya, diberkatilah pekerjaannya, diberkatilah usahanya, diberkatilah ketika meninggalkan rumah, dan juga diberkati ketika berada di dalam rumah, dan diberkatilah kemanapun pergi, dan biarlah berkat-berkat akan membawa damai sejahtera, membawa kebahagiaan, membawa sukacita. Dan Allah yang berjanji memelihara kita, maka berkat-berkatnya akan dicukupkan dan bahkan diberi berlimpah supaya saudara-saudara bisa menjadi berkat. Dan kasih Kristus itulah yang akan terus menemani saudara, sehingga saudara-saudara tetap mendapatkan penghiburan dari Roh-Nya yang kudus. Dan berkat-berkat ini tercurah terus-menerus sampai Tuhan datang kembali. Maranatha. Amin. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan
kami masih ada, kalau kami masih bisa memuji memuliakan Tuhan, itu semua karena alasan Engkau yang memberikan kami hidup. Biarlah hidup kami diwarnai oleh kasih dan kemurahan-Mu, diwarnai oleh rasa syukur kami dan memuliakan Engkau, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Biarlah sukacita surgawi menjadi bagian hidup kami hari demi hari, dan biarlah langkah hidup kami senantiasa di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah senantiasa kami rasakan penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Kita bertemu minggu depan di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu, berhubung tadi karena keluarga Bapak Ernest akan Shalom Bapak Ibu dimanapun pindah berada. ke Semarang, nanti kita ambil sebentar lupa waktu doa buat mereka komen, sebelum subscribe kita agar video-video tersebut dapat menjadi berkat ngopi-ngopi bagi orang barangkali. lain. Boleh Tuhan ke depan Yesus dulu memberkati kita berdua. semua. Hah? Apa? Ayo